Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini, sebenarnya ini bukan video perdana sih harusnya. Untuk video perdana aku sebenarnya sudah mempersiapkan video lain. Hanya saja karena hari ini masih ada di rentang waktu pendaftaran SNMPTN dan juga banyak DM-DM yang masuk ke aku nanyain seputar SNMPTN. Jadi akhirnya aku memutuskan selagi ini masih ada di rentang waktu pendaftaran SNMPTN, kenapa enggak aku coba bahas tips dan trik lolos SNMPTN versi aku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menjadikan video ini sebagai video pertama aku di channel YouTube aku. Nice. Sebelum kita bahas tips dan trik lolos SNMPTN versi aku, ada baiknya support aku dulu yuk dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video aku agar aku lebih semangat untuk bikin video-video berikutnya. A few moments later. Udah. Terima kasih orang-orang baik. Oh iya, disclaimer dulu, di video ini aku hanya menceritakan pengalaman aku ketika mendaftar di SNMPTN, apa saja sih yang aku lakukan, apa saja sih yang aku persiapkan, dan hasilnya adalah ya aku bisa keterima di SNMPTN gitu. Oke? Nah, sebelumnya aku mau ngucapin semangat buat adik-adik yang sedang diproses mendaftar SNMPTN di perguruan tinggi negeri impian kalian di seluruh Indonesia. Silahkan ikhtiarnya dimaksimalkan, doanya juga dimaksimalkan, dan jangan lupa minta doa orang-orang terdekat. Aku tunggu kabar baiknya ya teman-teman. Nah, kita langsung aja bahas tentang jalur SNMPTN. SNMPTN itu apa sih? Jadi, SNMPTN itu adalah jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jalurnya itu bisa ikuti dengan mengupload nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5, dan juga tentunya didukung dengan berkas-berkas pendukung lain seperti sertifikat. Jadi untuk jalur SNMPTN ini kita tetap harus mengikuti arahan dari nasional, dari pusat, dan juga sekolah ya tentunya, karena ada peran penting dari sekolah di sini, mulai dari validasi data sekolah dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu latar belakang aku. SMA-nya dulu di Lampung Barat, SMA Negeri 1 Dewa di Lampung Barat, which is Lampung Barat itu salah satu daerah yang cukup jauh dari Jabodetabek gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang jauh dari Jabodetabek itu nggak usah minder, SNMPTN itu terbuka untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk informasi, aku juga termasuk lulusan SNMPTN. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa lulus SNMPTN di jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan di IPB University. Aku sering banget dapat pertanyaan di DM. Kak, kalau mau masuk Teknik Sipil dan Lingkungan IPB, passing grade atau rata-rata nilainya itu harus berapa sih? Nah, untuk pertanyaan ini aku mau jelasin dulu di awal kalau yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi secara nasional itu sistemnya adalah pusat yang menentukan gitu kan. Jadi aku nggak punya kapabilitas di situ untuk menentukan, oh nilai kamu segini kamu bisa masuk, kamu berpotensi masuk. Aku nggak punya kapabilitas di situ. Jadi di sini aku nggak akan ngebahas terlalu dalam tentang nilai, rata-rata rapornya berapa sih, aman apa enggak, kira-kira ini bisa masuk apa enggak. Itu bukan kapabilitas aku. Jadi kalau kalian mencari itu di video aku, mohon maaf aku tidak bisa menyediakannya. Yang aku lakukan adalah, pertama, waktu itu aku melihat track alumni di sekolah aku. Jadi untuk menentukan universitasnya, aku melihat kira-kira di Universitas A itu udah ada belum sih alumni dari sekolah aku. Kalau misal belum ada, aku nggak berani coba daftar di situ. Karena menurut aku peluangnya bisa dibilang sedikit lebih rendah daripada ketika kita sudah punya alumni di universitas itu. Nah, tapi buat teman-teman yang dari sekolahnya belum ada alumni yang masuk ke universitas itu, tapi teman-teman ngerasa tetap ingin masuk ke universitas itu, silahkan bisa juga dicoba, jangan terpaku. Ingat sekali lagi, ini hanya berdasarkan pengalaman aku ya. Kedua, yang aku lakukan adalah cari informasi tentang universitas dan juga jurusannya, mulai dari akreditasinya yang pertama. Terus yang kedua itu pelajaran apa yang akan dipelajari, mostly akan dipelajari. Terus kemudian juga tentang informasi lulusannya, lapangan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Jadi harapannya jurusan dan universitas yang kalian daftarkan di SNMPTN itu benar-benar sudah melalui proses pemilihan secara detail oleh kalian. Jadi kalian ketika nanti lolos itu nggak punya lagi alasan, saya nggak mau di situ karena A, karena B, karena C.
Yang ketiga, jangan lupa konsultasi sama orang-orang terdekat kalian. Dalam hal ini orang tua dan juga guru pembimbing atau guru BK lah kalau di sekolah. Mengapa? Karena yang pertama, orang tua adalah orang yang akan memberikan restu pada kalian tentunya kan. Jadi restu orang tua itu akan sangat penting sih menurut aku. Akan lebih baik kalau kalian itu mengambil jurusan dan universitas sesuai dengan restu orang tua gitu. Kalau misalnya memang orang tua kalian rada bertolak belakang sama kalian, ya monggo silahkan dikasih arahan gitu ke orang tuanya. Jelaskan aja maksud dan tujuan kalian pengen kuliah di situ tuh apa, kira-kira apa sih yang bisa kalian capai. Jadi ya silahkan dikomunikasikan dengan orang tua. Terus kenapa ke guru BK? Karena guru-guru aku anggap lebih tahu potensi di diri aku itu seperti apa gitu di sekolah ya. Karena dulu awalnya aku itu sebenarnya pengen masuknya ke farmasi. Itu kan beda banget ya, jauh ya antara kesehatan dan juga teknik gitu. Tapi lagi-lagi setelah aku konsultasi dengan guru, mereka merasa aku lebih baik di teknik gitu, karena secara dominan itu aku lebih dominan di mata pelajaran yang memang base-nya hitung-hitungan kayak gitu. Terus udah, ketiga hal tadi sudah terpenuhi. Yang aku lakukan selanjutnya adalah aku merata-ratakan nilai 4 mata pelajaran dominan. Jadi aku kan jurusan IPA. Aku merata-ratakan nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dari semester 1 sampai semester 5 aku rata-ratakan, ketemu, terus aku urutkan dari yang paling tinggi ke paling rendah. Didapatkanlah nilai aku itu, yang paling tinggi adalah fisika, kedua matematika, ketiga biologi, yang keempat kimia. Dari urutan itu aku ambil 2 teratas, terus aku sesuaikan sama jurusan yang kiranya inline dengan mata pelajaran tersebut. Jadi aku cari aja jurusan dengan mata pelajaran dominan matematika, fisika, atau jurusan dengan mata pelajaran dominan biologi, kimia. Itu nanti akan keluar jurusan apa. Aku contohkan, misal matematika, fisika itu biasanya teknik. Terus kalau biologi kimia itu biasanya ke kesehatan, kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya contohnya. Dalam logika aku berpikir siapa tahu jurusan itu memang mencari anak-anak yang sudah mempunyai base 2 mata pelajaran itu dominan gitu. Makanya aku berpikir kayaknya alangkah lebih baiknya kalau aku membuat semuanya itu inline gitu. Oke, setelah dapat nih jurusan apa yang sekiranya sesuai dengan kapabilitas aku dan universitasnya juga sesuai dengan kemauan aku, sesuai dengan kemampuan aku, barulah masuk ke tahap input nilai, ya kan, input nilai. Terus di situ juga ada opsi untuk menambahkan sertifikat. Nah, yang aku lakukan untuk menambahkan sertifikat pada saat itu kondisinya aku tuh punya sertifikat akademik dan non-akademik, organisasi juga ada. Jadi dari 3 sertifikat yang diperbolehkan itu aku mencoba untuk semuanya itu mencakup bidang akademik dan non-akademik, dan dipilih yang terbaik dari kedua bidang itu. Di bidang akademik aku memasukkan sertifikat Olimpiade Astronomi tingkat kabupaten pada saat itu yang juara 1. Terus aku juga memasukkan sertifikat karya tulis ilmiah bidang IPA pada saat itu. Dan yang satu lagi, daripada aku memasukkan sertifikat-sertifikat lain yang juga akademik tapi tidak begitu bagus gitu prestasinya, atau mungkin non-akademik tapi yang tidak begitu berkaitan dengan jurusan, jadi aku tidak masukkan itu. Aku masukin satunya sertifikat organisasi. Pada saat itu sertifikat bendahara umum OSIS. Jadi aku melampirkan 3 sertifikat itu. Udah deh, habis itu aku daftar. Jangan lupa teliti. Saat finalisasi itu kita benar-benar double check gitu loh, kira-kira datanya sudah sesuai apa belum. Kalau bisa diulang-ulangin aja terus 2-3 kali baca ulang dari atas sampai bawah untuk memastikan tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Udah, setelah semuanya sudah difinalisasi, sambil menunggu waktu pengumuman, jangan lupa terus berdoa. Oke, mungkin itu aja sekilas tips dan trik yang aku lakukan pada saat itu, yang alhamdulillahnya membuat aku bisa lolos SNMPTN di jurusan dan universitas impian aku. Sekian yang bisa aku sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Kalau kalian ada pertanyaan lagi atau ide-ide video berikutnya kalian pengen bahas tentang apa, silahkan komen di video ini, atau bisa juga DM aku di Instagram aku, Regina PRLZ. Sekali lagi semangat buat teman-teman semua yang sedang menjalani proses pendaftaran untuk menuju perguruan tinggi dan jurusan impian kalian. Jangan patah semangat, ingat ikhtiar dan doanya dikencangkan ya. Semangat, dadah, assalamualaikum.